Halo, selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah bagian kedua video dari membahas tentang kemungkinan-kemungkinan dan kelemahan karakter menurut tanggal lahir kamu. Dan ini menurut hitungan astrologi, numerologi, dan spiritual. Dipastikan keseluruhannya tidak akan cocok karena karakter manusia juga dipengaruhi oleh Sun, Moon, dan Rising atau 12 houses, energi planet yang menguasai dari zodiak kamu. Dan untuk kamu yang lahir di tanggal 16 sampai tanggal 31, silahkan ditonton video ini. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi jika kamu membutuhkan video-video terbaru dari channel ini. Dan kita mulai. Untuk yang lahir di tanggal 16 dengan prinsip keterus-terangan, kemungkinan karakter dari orang-orang yang lahir di tanggal 16 ini adalah mereka memiliki pendapat yang jelas tentang apa yang benar dan salah dalam kehidupan. Mereka melawan intoleransi. Mereka sangat jeli. Mereka memiliki rasa harmoni. Mereka lembut dan manis. Mereka mencoba bergaul dengan orang lain dan memahami kebutuhan mereka. Dan orang-orang yang lahir di tanggal 16 mampu melakukan segalanya untuk waktu yang sama. Mereka suka memiliki pasangan yang mandiri. Mereka memiliki kemampuan penyembuhan dan mereka cenderung memiliki kehidupan spiritual. Mereka bahkan mampu menyembuhkan diri sendiri. Mereka melihat tujuan hidup dan membantu orang lain. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk memiliki apa yang disebut mimpi kenabian. Maksudnya adalah ingin menjadi penyampai dari kebenaran. Mereka berbelas kasih dan mereka adalah pendengar yang baik. Mereka ambisius, sosial, dan bertanggung jawab. Mereka memiliki kepribadian yang kuat dan mereka menggunakan intuisi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki pemikiran analitis yang baik. Mereka membenci sistem dogmatis. Mereka ingin mencoba semuanya. Terkadang mereka terlalu kaku pada keluarga atau kerabat mereka. Mereka memiliki kecenderungan eksibisionis. Mereka perlu menghargai apa yang mereka miliki. Mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangannya. Terkadang mereka mampu hidup dalam ilusi. Dan kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 16 ini adalah orang-orang ini biasanya tidak suka aturan dan batasan. Mereka menderita akan perantaian, ketidakpastian, dan ketegangan mental. Waspadalah terhadap intrik. Mereka berhati-hati dan khawatir kehilangan status mereka di publik dan di mata masyarakat. Sulit bagi mereka untuk menerima kegagalan. Hidup mereka bisa penuh pasang dan surut. Mereka penuh dengan diri mereka sendiri dan sebagai akibatnya mereka kehilangan gagasan tentang kenyataan hidup. Mereka terkadang tidak tegas, mereka hipersensitif, dan mereka mungkin terkadang malas. Waspadalah terhadap kemarahan, ketidakseimbangan emosional, dan upaya untuk mencampuri kehidupan orang lain. Terkadang mereka dingin dan penuh perhitungan. Mereka cenderung memprovokasi orang lain untuk kebaikan atau untuk tujuan mereka. Mereka tidak mau mempertimbangkan pendapat orang lain. Itu adalah kelemahan yang harus difahami oleh kamu yang lahir di tanggal 16. Dan selanjutnya untuk yang lahir di tanggal 17 dengan prinsip kemampuan. Kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 17 ini adalah mereka biasanya orang-orang yang kuat dan berani. Mereka sensitif dan ambisius. Mereka sangat jeli, efisien, cerdas, dan pekerja keras. Mereka memiliki keterampilan kepemimpinan. Hubungan romantis sangat penting bagi mereka. Mereka sangat sosial. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Mereka mampu berpikir dengan benar dan untuk jangka waktu yang panjang. Mereka akan mencapai kesuksesan di kemudian hari. Mereka akan menjadi kaya raya. Bisa jadi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan rencana mereka. Mereka materialistis. Mereka memiliki pemikiran logis yang bagus. Dan biasanya pemikiran mereka ini digunakan oleh orang-orang yang memang membutuhkan pemikiran mereka. Mereka ambisius dan penuh tekad. Mereka mencari cara yang tidak konvensional untuk menyelesaikan masalah. Mereka suka mengambil tanggung jawab. Saat memilih teman, mereka hanya boleh beralih ke anggota keluarga atau teman yang sangat baik. Mereka menentukan itu.
Mereka harus menghindari memanipulasi orang lain. Mereka mengendalikan atau dikendalikan. Dan mereka kurang percaya diri. Kelemahan-kelemahan yang harus difahami dan dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 17 ini adalah orang-orang ini rentan terhadap ekspresi dan adegan emosional yang dramatis. Mudah mewek kalau ngelihat film sinetron Korea atau sinetron yang menyedihkan. Terbawa situasi emosi, kesedihan, humor, atau bahkan kemarahan orang lain dan situasi lingkungan. Mereka murung dan mudah tersinggung. Terkadang mereka penuh dengan diri mereka sendiri, asyik dengan kehidupan dan diri mereka sendiri. Sulit untuk berdampingan dengan mereka. Terkadang sikap mereka membawa konflik batin karena mereka agresif, egois, dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak tahan menghadapi tantangan. Dan kelemahan yang harus utamanya dipelajari dan difahami oleh orang yang lahir di tanggal 17, waspadalah terhadap obsesi, terhadap kesuksesan dan kekayaan. Jalan cepat dan kemudian runtuh, itu bisa menyedihkan bagi kamu. Karena di sini kamu takut akan kegagalan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 18 dengan prinsip tanggung jawab, kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 18 ini adalah mereka orang-orang yang kuat dan cakap. Cakap dimaksudkan di sini adalah berhak dan mampu. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka peduli dan melindungi orang-orang yang mereka anggap pantas untuk dilindungi. Mereka bisa mendapatkan inspirasi dari sumber yang lebih tinggi. Mereka mungkin memiliki kecenderungan filosofis, namun mereka adalah orang-orang yang tulus dan berprinsip. Mereka mampu mengatasi situasi sulit. Mereka adalah materialis dan mereka melakukan segalanya untuk menghasilkan uang. Mereka merindukan pengakuan, menyukai pengakuan, dan mengharapkan pengakuan dari orang lain. Segalanya untuk menghasilkan uang, mereka sanggup untuk melakukan segala pun. Mereka cerdas dan ambisius. Mereka memiliki keterampilan organisasi dan berkemauan yang kuat. Mereka suka bereksperimen. Dan mereka memiliki pendapat yang jelas dan juga selalu ingin menjadi yang benar. Mereka tidak suka membual tentang properti, kekayaan, dan kekuasaan, juga kesuksesan dan status sosial mereka. Karena mereka akan berkata apa adanya tentang apa yang mereka miliki. Mereka peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang mereka, sangat membuka diri untuk kritik dan saran. Mereka ingin tahu segalanya tentang pasangan mereka. Mereka harus menghindari mengkritik orang lain, karena seharusnya mereka mencoba memahami untuk kekurangan orang lain. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 18 adalah mereka ini terkadang tergesa-gesa, mudah tersinggung dan sensitif. Mereka sering menderita konflik batin dan ketegangan. Mereka memiliki pikiran dan gelisah, serta kecenderungan untuk menjadi melodramatik. Ketidakseimbangan energi menyebabkan masalah kesehatan. Mereka cemburu, sangat pecemburu. Hidup mereka penuh dengan perubahan dramatis. Energi tidak seimbang mengganggu setiap hubungan dalam pernikahan mereka atau hubungan relationship mereka. Terkadang mereka dengki dan ganas, mereka mungkin kasar dan terkadang kejam. Hati-hati dengan karma, terutama di bidang pengakuan. Waspadai prasangka, otoriter, dan agresi. Orang-orang yang lahir di tanggal 18 juga terkadang mampu bersikap sinis dan mereka memiliki pendekatan skeptis terhadap kehidupan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 19 dengan prinsip partisipasi atau loyalitas, kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 19 ini adalah mereka sangat kuat dan energik. Energi mereka cukup banyak untuk loyalitas mereka. Mereka bijaksana, pengertian, dan empatik. Mereka intelektual, mereka sabar dan siap untuk menyenangkan orang lain. Dalam hubungan romantis, mereka sangat berbakti kepada pasangannya. Mereka ingin memahami pasangannya dengan murah hati. Mereka dengan penuh semangat melindungi keluarga mereka. Pada status sosial, mereka dihargai, dihormati, sukses, dan kaya. Mereka biasanya memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Di satu sisi, mereka adalah pelopor di bidangnya. Mereka kreatif, terus terang, dan vital dalam mencapai tujuan mereka. Vital yang dimaksudkan di sini adalah fokus. Mereka suka memiliki status sosial yang tinggi. Mereka bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Mereka percaya pada diri sendiri dan mereka adalah orang yang menyenangkan untuk dijadikan teman. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 19 ini adalah orang-orang ini terkadang tidak seimbang dan moody dari emosional mereka. Sulit terkadang untuk memahaminya
Namun mereka mungkin merasa superior dan mereka merasa terkadang sangat luar biasa, tetapi terkadang sangat tidak percaya diri. Mereka keras kepala, eksplosif, suka memerintah, gugup, neurotik, cemburuan, dan tidak masuk akal. Yang dimaksudkan tidak masuk akal di sini adalah alasan-alasan mereka. Mereka mungkin menjilat, terutama ketika mereka mencoba mengesankan seseorang yang penting. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari orang-orang yang lahir di tanggal 19. Kalau kamu kalah saing dengan orang-orang yang lahir di tanggal 19, maka kamu akan mudah terdepak dengan rayuan mereka terhadap pimpinan mereka. Dan ini hal yang cukup vital untuk kamu pelajari dari orang-orang yang lahir di tanggal 19 ini. Terkadang ada baiknya, tapi terkadang itu adalah sisi buruk mereka. Berhati-hatilah dengan kebencian dan mengasihani diri sendiri, karena terkadang orang-orang yang lahir di tanggal 19 ini bertekad untuk mencapai tujuan mereka, dan terkadang mereka mampu untuk membenci diri sendiri. Mereka suka mengkritik orang lain, dan kritik itu terkadang menyudutkan seseorang, dan mereka kurang percaya diri. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 20 dengan prinsip intuisi, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 20 ini adalah mereka sensitif, setia, dan baik. Pasangan mereka sangat penting bagi mereka. Hubungan, cinta memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Mereka sangat sabar, mereka membutuhkan cinta dan kelembutan. Mereka mencari harmonisasi di dalam kehidupan ini. Mereka sangat berhati-hati, terbuka, dan peduli. Mereka berbelas kasih dan mereka suka bekerja dengan orang lain. Mereka pandai menyelesaikan perselisihan karena mereka berusaha mencapai kesepakatan. Mereka adalah orang-orang yang toleran, refleksif, dan sederhana. Mereka merasa sulit sendirian. Mereka memiliki sikap yang sangat tegas terhadap orang lain, tetapi terkadang mereka murung. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 20 ini adalah terkadang mereka ini mungkin kehilangan kendali diri, mereka mudah tersinggung dan pemarah. Waspadai stres karena menyebabkan masalah kesehatan. Mereka terkadang tidak sabar dan gugup, mereka sering berubah pikiran. Waspadai konfrontasi emosional dan manifestasi emosional. Jangan sampai menyimpan emosi di dalam hati. Mereka bimbang dan sering mengalami kesedihan mendalam. Mereka takut dimanipulatif dan rentan untuk perasaan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 21 dengan prinsip simpati atau empati, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 21 ini adalah mereka di dalam kehidupan memiliki potensi yang sangat besar. Mereka sensitif, baik, dan toleran. Mereka mungkin mencoba memahami orang lain, mereka kreatif dan mampu melakukan berbagai kegiatan. Mereka sosial dan diplomatik, mereka penuh perhatian dan lembut dalam hubungan romantis mereka. Komunikasi sangat penting bagi mereka, mereka tegas sehingga mereka memiliki pekerjaan yang baik. Mereka diatur oleh naluri mereka atau intuisi mereka. Mereka optimis dengan sikap positif terhadap kehidupan. Mereka menyukai kesuksesan dan tantangan baru. Mereka suka bekerja sama dengan orang lain. Terkadang mereka berpegang teguh pada keluarga mereka. Mereka kurang percaya diri, namun jika dimotivasi oleh keluarga, semangatnya akan berapi-api. Mereka mencoba membantu orang lain memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka melupakan kebutuhan mereka sendiri. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 21 ini adalah terkadang orang-orang ini dapat menyakiti orang lain dengan kata-kata. Kata-kata mereka sangat tajam dan mengiris orang lain. Mereka pemarah, tidak sabaran, cemas, dan mudah marah. Waspadai keunggulan, konfrontasi, perubahan suasana hati, dan emosi. Mereka mungkin serakah dan konfrontatif di dalam persaingan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 22 dengan prinsip daya tahan atau endure, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 22 ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang sensitif dan baik. Itu sebabnya mereka membutuhkan dukungan pasangannya. Mereka sangat praktis dan teliti. Mereka memiliki kemampuan metodologis dan organisasi. Mereka dengan mudah membuat keputusan praktis, tetapi dengan metode. Di tempat kerja, mereka efisien dan akurat. Mereka sangat sukses dalam politik. Mereka merindukan realisasi impian mereka. Keamanan rumah dan keuangan keluarga mereka memainkan peran penting di dalam kehidupan mereka.
Mereka bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Mereka menyukai tanggung jawab dan harmoni. Kegiatan rutin cocok untuk mereka. Mereka peduli dan murah hati. Mereka cenderung mengumpulkan kekayaan materi yang menguasai perasaan. Mereka membutuhkan keamanan. Terkadang mereka tidak dapat menerima hadiah. Mungkin mereka menjadi pecandu kerja. Mereka membenci konfrontasi emosional. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 22 ini adalah terkadang mereka ini tangguh tetapi keras kepala, sangat keras kepala. Waspadai masalah pernikahan. Terkadang mereka memiliki rasa ketidakadilan, waspadai ledakan emosi. Mereka khawatir tentang kemampuan mereka untuk mengamankan kebutuhan dasar. Mereka kurang percaya diri, mereka manipulatif. Terkadang mereka tidak adil dan mudah marah serta kejam. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Dan untuk perasaan, mereka sangat rentan. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 23 dengan prinsip otonomi, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 23 ini adalah mereka membuat keputusan tanpa bantuan dan tidak dapat dipengaruhi. Mereka menjalani hidup mereka sendiri. Terkadang mereka sepertinya menginginkan kebebasan, tetapi dalam kenyataannya mereka membutuhkan pasangan. Mereka sensitif, lembut, pengasih, dan mereka ingin dicintai. Mereka pengertian, cerdas, dan sosial. Mereka adalah pekerja keras dan mereka biasanya tidak memiliki masalah terkait dengan pekerjaan mereka. Mereka adalah wirausahawan yang baik. Mereka cerdas dan sangat cerdik. Mereka populer dan terkadang bahkan terkenal. Kemampuan luar biasa dapat muncul secara tidak diduga. Mereka merindukan ide-ide mereka. Mereka tulus, terbuka, praktis, dan ekspresif. Mereka reflektif dan memiliki ingatan yang baik. Orang-orang ini sangat mandiri dan mereka menginginkan kebebasan, freedom. Terkadang mereka kekanak-kanakan. Mereka cenderung berantakan. Tetapi mereka tidak mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah pelamun, mereka perlu menghindari kelelahan. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 23 ini adalah terkadang mereka sulit dipahami, mereka memiliki kepribadian yang rumit. Sulit untuk berurusan dengan mereka ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Jika mereka gagal menjaga keseimbangan, mereka akan hidup tanpa cinta, kecuali cinta untuk harta mereka. Mereka dingin, egois, murung, tidak peka dan pemarah. Mereka menghindar dari tanggung jawab. Mereka mudah terganggu dan tidak stabil. Mereka suka melebih-lebihkan atau bahkan berbohong. Mereka sering berpindah dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Namun ini tidak semuanya, karena bisa juga dipengaruhi oleh 12 planet yang menguasai Sun, Moon, dan Rising-nya. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 24 dengan prinsip kebaikan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 24 ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang sangat ramah, membantu, dan peduli. Mereka sensitif, lembut, murah hati, dan baik. Mereka memiliki pendekatan metodis dan praktis. Mereka menyukai harmoni dan keindahan. Kehidupan keluarga sangat penting bagi mereka. Mereka gigih dan mereka memiliki keterampilan organisasi yang baik. Mereka sistematis, efisien, rajin, dan konstruktif. Mereka memiliki hati yang baik dan mereka akan selalu mencoba untuk membantu orang lain. Mereka mencoba mencapai kesepakatan dengan orang lain dan mereka adalah negosiator yang baik. Mereka dalam hubungan sangat romantis. Mereka mungkin memiliki bakat musik atau menyukai musik. Mereka yakin bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Mereka cenderung menunda mencari solusi untuk suatu masalah. Mereka mengambil waktu untuk mengambil keputusan dan mereka memikirkan masalah dengan seksama sebelum mereka memutuskan. Mereka menjalankan tugas mereka terlalu serius. Terkadang mereka mengandalkan orang lain. Kecerdasan mereka, pekerjaan bergengsi, atau hal-hal serupa sangat penting bagi mereka. Kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 24 ini adalah terkadang mereka ini sangat tertutup, tergesa-gesa dan mudah marah, hipersensitif dan tidak aman, merasa tidak aman. Mereka mungkin mengalami kegagalan dan pengkhianatan di dalam hubungan percintaan. Berhati-hatilah untuk bekerja di bawah tekanan, waspadalah terhadap depresi dan ledakan emosi. Terkadang mereka ini murung dan rewel, terkadang mereka pasif atau malas. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 25 dengan prinsip kesederhanaan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal ini adalah
Mereka ini adalah orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Mereka sensitif dan baik. Mereka membutuhkan pasangan yang sensitif dalam hidup mereka. Mereka kreatif dan menghibur. Mereka artistik. Mereka terkadang memiliki imajinasi dan bakat yang baik. Mereka mungkin menjadi kaya melalui pernikahan. Mereka suka berkomunikasi, bahkan melalui media. Misalnya komputer dan media elektronik lainnya. Mereka adalah pendengar yang baik, mereka intuitif, sosial dan menarik. Mereka memiliki pemikiran logis dan analitis yang baik. Mereka praktis dan sabar. Mereka memiliki rasa untuk sangat detail tentang perasaan mereka. Mereka dapat memanfaatkan peluang dengan baik. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 25 ini adalah mereka ini membutuhkan kedamaian dan mereka harus berusaha beradaptasi. Apalagi dengan perubahan-perubahan. Mereka harus menghindari kebingungan dalam hidup. Terkadang reaksi mereka tidak dapat diprediksi. Mereka ingin mencoba semuanya. Mereka suka menunda hal-hal yang perlu ditangani tanpa penundaan. Mereka emosional dan ragu-ragu. Mereka tidak bisa menghadapi situasi stres yang berkaitan dengan kehidupan cinta. Mereka sering memiliki masa kecil yang sulit. Mereka murung, terganggu, tidak stabil, tidak jelas, dan ambigu. Waspadalah terhadap amarah. Terkadang mereka takut akan perubahan. Mereka sering khawatir. Mereka bisa sangat bergantung pada orang lain, dan mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri untuk keselamatan mereka sendiri. Mereka hipersensitif, mudah tersinggung, dan perasaan mereka seringkali terluka. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 26 dengan prinsip ketegasan. Kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 26 ini adalah mereka sensitif, baik, dan pengertian. Mereka memiliki kekuatan batin yang hebat untuk mengatasi kesulitan dalam hidup mereka. Mereka memiliki keterampilan organisasi dan kepemimpinan. Mereka memiliki penilaian yang sangat baik dan mereka akan memperhatikan segalanya. Mereka cerdas dan dapat melakukan apa saja. Mereka cerdas dan mereka juga mandiri, ambisius, dan dermawan. Mereka memisahkan kehidupan pribadi mereka dari pekerjaan mereka. Dan mereka ini adalah pekerja keras ya, ulet, dan juga sangat sukses di kemudian hari. Mereka akan mencapai kesuksesan dengan status sosial yang tinggi di kemudian hari. Mereka menginginkan keamanan emosional. Mereka orang-orang yang lembut dan memiliki hati yang baik. Mereka murah hati dan mendukung orang lain. Mereka suka memecahkan masalah orang lain. Mereka diplomatis dan mereka mampu menginspirasi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang responsif, terbuka, dan mudah diakses. Mereka dapat bekerja sangat keras untuk mencapai kesuksesan. Hubungan dan karir bagi mereka penting, dan mereka akan mencapai pengakuan atau bahkan ketenaran di masa yang akan datang. Apabila tidak dipengaruhi energi negatif ya, dan kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 26 ini adalah orang-orang ini membutuhkan orang lain untuk menunjukkan minat pada mereka, selalu menggunakan staf atau asisten ya, dan mereka tidak aman dan terkadang tergantung pada orang lain, merasa tidak aman maksudnya. Mereka menganggap semuanya sangat serius, mereka terlalu bersemangat dan terkadang terobsesi dengan perasaan mereka. Mereka memiliki masalah dalam hubungan romantis mereka sehingga sangat penting untuk memilih pasangan dengan sangat hati-hati. Mereka serakah dan sombong dan mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Perlu untuk menjaga keseimbangan ini. Terkadang mereka kejam, pendendam, hipersensitif, murung, dan agresif. Mereka bisa membenci orang yang menyakiti mereka. Mereka mengganggu orang lain dan mereka terutama tidak tertahankan dalam posisi manajerial. Sedikit usil ya, dan waspadalah terhadap kesombongan dan ketegangan emosional ya. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 27 dengan prinsip kewajiban. Kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang sensitif, emosional, dan intuitif. Mereka adalah orang yang jujur, pragmatis, dan konservatif. Mereka tidak tunduk pada tren baru. Mereka punya gaya tersendiri ya. Mereka menghindari hubungan yang dangkal. Hubungan romantis sangat penting bagi mereka, dan mereka sangat giat bekerja. Mereka mampu menegakkan rencana dan ide-ide mereka. Mereka berbakti kepada keluarga mereka. Mereka mungkin menjadi kaya, bisa jadi. Dan mereka mampu
berusaha mendapatkan informasi tentang kehidupan dan mencari makna dalam kehidupan mereka. Mereka merasa senang ketika berada di alam. Mereka suka membantu orang lain. Rumah mereka memainkan sangat penting dalam peran kehidupan mereka. Mereka pintar dan cerdas. Mereka membuat keputusan setelah pertimbangan dengan cermat. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 27 ini adalah mereka terkadang mengalami kekecewaan yang dalam. Mereka bereaksi secara sensitif terhadap berbagai situasi. Mereka sering menyerah pada ilusi. Mereka mengambil semuanya dengan sangat serius. Mereka naif. Terkadang mereka menghukum diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka tidak berguna. Mereka cenderung merusak diri sendiri ketika sedih dan kecewa. Waspadalah terhadap kecanduan narkoba dan alkohol ya. Waspadalah terhadap gangguan saraf, kecemasan, dan upaya bunuh diri. Hati-hati, jangan berpikiran pendek dan sempit. Mereka suka memerintah orang lain. Mereka bimbang, murung, rentan, dan tertutup. Mereka cenderung mengkritik orang lain. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 28 dengan prinsip perbedaan, kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal ini adalah mereka mandiri dan berusaha untuk berhasil. Dalam kehidupan mereka dibimbing oleh emosi mereka dan hanya dengan penalaran. Artinya masuk di akal bagi mereka. Hubungan mereka romantis dengan pasangan dan ikatan keluarga adalah sangat penting. Mereka memiliki selera humor, mereka suka memiliki segalanya di bawah kendali mereka. Mereka terkadang memutuskan hal-hal untuk mereka sendiri, diri mereka sendiri. Mereka membela hak-hak mereka dengan penuh semangat. Mereka lembut, penuh kasih, hangat, dan peduli. Mereka lebih suka melakukan sesuatu sendiri, kemudian meminta orang lain untuk melakukannya. Mereka memiliki banyak teman dan kenalan. Mereka tertarik pada segala sesuatu yang progresif dan modern. Mereka memiliki bakat untuk melakukan bisnis. Mereka adalah orang yang dinamis dan ambisius. Mereka cerdas dan mereka mengambil keputusan dengan cepat. Mereka lugas, terbuka, dan cerdas. Mereka menghargai kerjasama dan mendorong orang lain. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 28 ini adalah mereka terkadang pasif, tidak peka, keras kepala, dan impulsif. Biasanya mereka tidak dapat dibatasi atau dipaksa untuk melakukan apapun. Mereka memiliki keraguan tentang kemampuan mereka. Mereka mudah tersinggung, argumentatif, agresif, dan dominan. Mereka mungkin kesepian. Terkadang mereka marah dan memiliki sifat iri dan dengki. Emosi mereka mudah meledak dan tidak menyenangkan. Waspadai kecenderungan diktator. Mereka menghina dan terkadang memerintah orang lain di sekitarnya. Mereka hipersensitif dan tidak fleksibel. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 29 dengan prinsip kekacauan. Kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 29 ini adalah mereka sensitif dan perseptif. Mereka memiliki potensi besar untuk persepsi ekstra indera. Maksudnya adalah menggunakan indera lain di dalam diri mereka. Mungkin saja menggunakan indera keenam mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Mereka memiliki proses berpikir yang sangat baik. Yap, aktivitas spiritual bagi mereka sangat penting. Orang-orang ini menjadi kaya dan aman secara finansial. Mereka bekerja keras, gigih, dan inventif. Mereka punya banyak ide dan intuisi yang kuat. Mereka terbuka dan mereka memiliki alasan logis yang bagus. Mereka berteman dengan mudah dan mereka menarik. Mereka pintar dan komunikatif. Mereka sering menginspirasi dan mendorong orang lain untuk menjadi kreatif. Kelemahan yang harus dipelajari dan difahami oleh orang-orang yang lahir di tanggal 29 ini adalah mereka mungkin harus menghindari kebosanan, mudah bosan. Hubungan romantis bagi mereka tidak jelas. Mereka merasa sulit untuk membicarakan perasaan mereka. Mereka memiliki harapan tinggi pada orang lain. Mereka terkadang rentan, kesalahpahaman yang berbahaya dapat terjadi. Mereka lebih suka menumpulkan perasaan mereka dengan alkohol dan obat-obatan daripada mencari solusi. Namun ini tidak semuanya ya. Tetapi ini patut dihindari. Mereka terkadang tertutup. Terkadang mereka eksentrik. Ketidakstabilan menyebabkan masalah di dalam pernikahan. Mereka mungkin merasa tidak aman dan kesepian. Mereka mudah tersinggung, pemarah, licik, dan terkadang teliti.
Waspadalah terhadap pertengkaran, ledakan emosi dan kekecewaan. Mereka mungkin tergesa-gesa dan berurusan dengan orang lain dengan cara yang tidak peduli. Mereka takut kehilangan nilai materi atau harta benda mereka. Untuk orang-orang yang lahir di tanggal 30 dengan prinsip semangat, kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal ini adalah mereka memiliki imajinasi kreatif yang hebat dan pikiran yang cemerlang. Mereka pertama-tama memikirkan masalah dan kemudian membuat keputusan. Mereka memiliki pandangan radikal tentang kehidupan. Mereka inventif, mereka menawan. Komunikasi penting dalam hubungan romantis mereka. Mereka dapat bekerja keras untuk mencapai gaya hidup yang nyaman. Mereka melakukan beberapa hal sekaligus. Dan mereka memiliki cara berpikir filosofis yang khusus. Mereka cenderung membantu orang-orang yang menderita. Mereka hangat, ramah, dan memiliki selera humor. Mereka sosial, lincah, aktif, mudah beradaptasi, dan kreatif. Mereka terkadang sering suka tidur. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 30 ini adalah mereka ini biasanya tidak menerima kegagalan. Mereka tidak bisa mentolerir sebuah doktrin di dalam kehidupan mereka. Semuanya menyenangkan bagi mereka. Mereka suka menjadi pusat perhatian dan merasa eksentrik. Mereka mencari kesalahan pada orang lain. Kadang-kadang mereka tidak perlu membuang-buang energi mereka dan tidak menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka kurang percaya diri. Mereka menjatuhkan orang lain dengan kritik. Mereka dapat menyalahkan sifat baik mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan dari kehidupan. Mereka memiliki kepribadian yang rumit dan terkadang sulit untuk memahami mereka dan membuat mereka berbicara atau memaksa mereka untuk mengaku. Dalam beberapa hal mereka mungkin tiran, bisa jadi memihak. Mereka menghitung dan memiliki lidah yang tajam. Mereka cenderung memanipulasi orang lain. Mereka tidak sensitif, terkadang dangkal dan mudah terganggu. Mereka bergosip dan menyalahkan orang lain, waspadai kecemburuan, pertengkaran, konflik, dan kebingungan dalam hidup. Mereka berantakan dan malas. Ketidakseimbangan seksual terjadi dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, ini tidak terjadi kepada semuanya, dipengaruhi juga oleh energi planet yang menguasai tanggal lahir kamu ya. Yang terakhir untuk orang-orang yang lahir di tanggal 31 dengan prinsip motivasi. Kemungkinan-kemungkinan karakter untuk orang-orang yang lahir di tanggal 31 ini adalah mereka ini sangat cerdas, mereka sopan dan mampu melakukan apa saja untuk mencapai kesuksesan. Mereka menyukai perusahaan, tempat bekerja, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang cerdas. Komunikasi itu sangat penting bagi mereka. Mereka lugas, jujur, murah hati, lembut, setia, dan penuh perhatian. Mereka melakukan banyak hal untuk keluarga mereka. Mereka berani dan mereka memiliki kemampuan kepemimpinan. Mereka ramah dan bersosialisasi. Mereka suka acara sosial. Penting bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari oleh orang-orang yang lahir di tanggal 31 ini adalah mereka ini biasanya tetap di oposisi. Mereka membutuhkan keamanan. Terkadang mereka tidak menyelesaikan apa yang telah mereka mulai dan mereka meninggalkan tujuan mereka. Ketika bimbang, mereka berubah haluan. Terkadang mereka berpikir orang lain harus bekerja dengan cara yang sama dengan yang mereka kerjakan atau mereka yang lakukan. Mereka dangkal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memiliki kemampuan untuk berbohong dan menipu. Mereka mungkin memiliki niat curang. Ini terhadap musuh dan rival. Mereka pendam, suka memerintah dan suka mengejek orang lain. Mereka ini terkadang tertutup. Mereka mungkin menggunakan orang-orang yang tidak mampu untuk membela diri, untuk menyalahkan dan menyudutkannya. Dan tujuannya untuk membela diri mereka. Mungkin ada perubahan mendadak dan tak terduga, mungkin ada kesalahpahaman dan kesepian. Dan yang terakhir, mereka mungkin menjadi pemalu dan antisosial. Waspadalah terhadap perasaan yang superior atau yang luar biasa, artinya yang tidak menentu. Oke. Nah, itu tadi karakter, kemungkinan-kemungkinan, dan kelemahan yang harus kalian pelajari dari tanggal lahir kamu atau tanggal lahir pasangan kamu. Seluruhnya tidak pasti benar karena ini adalah kemungkinan. Sisi baiknya kamu masih bisa dipengaruhi oleh energi dari planet yang menguasai zodiak kamu. Terbukalah untuk menerima kebenaran dan informasi, bijaklah dalam menyikapi informasi.
Apa saja bisa berubah dan bisa dikendalikan, karena dalam hidup kita harus bisa mengendalikan segala sikap negatif yang ada pada diri kita. Semua manusia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Perjalanan kehidupan diberikan untuk memberikan kita pelajaran penting untuk mengendalikan semua sikap yang tidak baik dan menghambat kesuksesan dan keberhasilan kita serta cinta kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika kamu suka video ini jangan lupa di like dan nantikan video-video selanjutnya di channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.